Oke guys, 17 Agustus bulan depan upacara kemerdekaan akan diselenggarakan di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dan diperkirakan terdapat 2.000 orang tamu undangan. Tapi belum istri pejabat, ajudan, patual, pengamanan media, dan lain-lain. Tapi guys, prediksi saya akan banyak drama ya pada upacara 17 Agustus tahun 2024 ini. Jalanan menuju IKN bakal crowded banget. Akankah ada pejabat yang kejebak macet atau bahkan kemah di lokasi ya? Tapi ini prediksi saya. Kebetulan saya orang Kalimantan Timur, sedikitnya saya paham dengan lokasi IKN dan kawasan penunjangnya ya, seperti Balikpapan dan Samarinda. Dan saya minta dukungannya ya, konten saya sampai Agustus tahun ini full kita bahas IKN semua. Oke, kita kulik ya data-data mulai dari lokasi menginap peserta upacara, jalan yang akan dilewati peserta upacara, dan kemungkinan banyak jalan yang macet yang akan digunakan peserta upacara 17 Agustus di IKN nanti. Oke, langsung saja kita bahas, tapi sebelum kita bahas, kita intro dulu. Oke guys, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari jam berapa sih upacara akan dimulai? Menurut data yang saya dapat, upacara akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Berarti kemungkinan peserta upacara harus stay di lokasi kurang lebih 2 jam sebelum upacara dimulai. Berarti sekitar jam 8 pagi. Oke, kita pakai jam 8 pagi ya buat patokan. Peserta harus sudah berada di lokasi upacara. Dan selanjutnya di mana sih kemungkinan tamu undangan menginap? Akankah tamu undangan buka tenda di sekitar lokasi upacara? Nggak separah itu guys. Skenario pertama yang memungkinkan peserta menginap di IKN. Karena kondisi IKN sekarang, 14 rumah menteri kemungkinan sudah siap ditempati dan telah dibangun hotel bintang 3 pertama di IKN, yaitu Hotel Kubika, yang akan siap digunakan pada 17 Agustus tahun 2024 ini. Kenapa hotel ini dibangun secepat ini? Karena PT Indonesia Kubika Nasional selaku owner hotel tersebut menggunakan struktur kontainer yang disulap menjadi kamar-kamar hotel. Hotel Kubika pertama kali hadir di Gading Serpong, Tangerang dan sudah beroperasi sejak tahun 2020. Jadi cukup berpengalaman ya. Hotel Kubika di IKN ini akan memiliki 206 kamar dengan 7 area meeting room dengan kapasitas 50 orang setiap ruangan meeting room. Selain itu, Kubika memiliki area ballroom yang dapat menampung 500-600 orang dan dinilai investasi hotel ini senilai 150 miliaran. Hotel Kubika berdiri di kawasan inti pusat pemerintahan yang tidak jauh dari kawasan Istana Negara. Tapi guys, kapasitas hotel ini hanya 206 kamar. Jika diperkirakan terdapat 2.000 undangan, sisanya 1.794 tamu undangan lainnya akan menginap di mana? Apakah akan berkemah di IKN mereka? Tunggu dulu guys, kita coba skenario kedua. Yang sangat memungkinkan peserta upacara menginap adalah di kota Balikpapan. Menurut data dari BPS Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2022 terdapat 48 hotel berbintang, mulai dari bintang 5 sampai bintang 1 di Balikpapan. Dan terdapat 4.981 kamar hotel. Skenario ini yang memungkinkan peserta menginap ya guys. Dan jika tamu membludak, terdapat kota Samarinda yang dapat menjadi alternatif. Coba kita cek. Merujuk data dari BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, terdapat 20 hotel berbintang di Samarinda dan 2.545 kamar hotel. Ini sangat memungkinkan ya guys untuk menjadi alternatif menunjang akomodasi penginapan peserta upacara kemerdekaan di tanggal 17 Agustus di IKN nanti. Tapi guys, terdapat masalah kedua ya. Apakah jarak dari Balikpapan ke IKN dan Samarinda ke IKN akan memungkinkan jika peserta upacara harus hadir di lokasi jam 8 pagi? Kita bahas dulu jika peserta akan menginap di Balikpapan ya. Terdapat 2 skenario ya guys jika peserta upacara menginap di kota Balikpapan. Skenario pertama, perjalanan peserta dari Balikpapan menuju lokasi upacara di IKN lewat akses jembatan Pulau Balang. Sedikit cerita nih, jembatan ini keren banget guys. Terdapat 2 jembatan di kawasan ini. Jembatan yang pertama, Jembatan Nasional Pulau Balang, dan terdapat pulau kecil di kawasan ini. Dan jembatan kedua adalah Jembatan Bentang Pendek Nasional Pulau Balang. Saya berharap sih ekosistem di kawasan ini dibiarkan banyak pepohonan agar terlihat alami seperti sekarang ini.
Jika melewati rute ini, peserta upacara akan melewati rute Karyangau, Jembatan Pulau Balang, dan selanjutnya ke IKN. Yang progresnya sekarang sudah di angka 86%. Saya prediksi sih akan lebih cepat, kira-kira 1 jam ya, dengan catatan keluar dari Balikpapan nggak kena macet. Estimasi saya jika melewati jalur ini, peserta upacara start dari Balikpapan jam 7 pagi paling lambat. Skenario kedua ya, jika peserta menginap di Balikpapan. Dari Balikpapan, peserta melewati tol Balsam dan keluar di pintu tol Sambuja dan selanjutnya ke arah Sepaku. Kira-kira membutuhkan waktu 2 jam lebih karena di daerah Sambuja Sepaku jalurnya meliuk-liuk dan banyak titik kemacetan di kawasan ini. Estimasi saya sih peserta upacara paling lambat berangkat dari hotel ke lokasi upacara jam 6 pagi. Dan rekomendasi saya sih habis subuh ya. Jika peserta menginap di Samarinda akan lebih lama ya, karena jaraknya akan lebih jauh. Saya perkirakan kurang lebih perlu waktu 3 jam dari Samarinda via tol Basam menuju lokasi upacara di IKN. Estimasi saya jika berangkat dari Samarinda paling lambat jam 5 pagi, peserta harus berangkat. Nah, sekarang kita bahas titik kemacetan ya guys. Beberapa video dari pekerja di IKN sekarang sudah banyak titik kemacetan di kawasan tersebut. Tapi saya nggak akan bahas titik kemacetan di kawasan IKN karena pembangunan di kawasan ini terus berjalan. 1 minggu aja kalian nggak lewat sini, jalan di kawasan ini akan berbeda guys. Nggak tahu saya Pak Bas pakai ilmu apa bangun jalan di kawasan IKN ini. Tapi jika saya prediksi tetap akan crowded ya jalan di kawasan masuk ke IKN. Karena bayangin aja segitu banyak tamu undangannya. Oke, sekarang kita bahas titik kemacetan di kawasan Balikpapan ya. Terdapat 2 jalan yang kemungkinan akan macet sekali jika 1.794 tamu undangan belum termasuk ajudan, pengamanan, patwal, media, dan lain-lain menginap di kota Balikpapan. Yang pertama yang akan macet Jalan Mula Warman. Dari Bandara Semingan atau kota Balikpapan ke arah Manggar atau pintu tol Balsam. Panjang jalan ini 7,3 km. Hari biasa saja jalanan ini sangat-sangat crowded guys. Dan saya nggak tahu ya, kalau lewat jalan ini bawahnya itu nggak bisa laju. Karena orang Balikpapan tuh tertib sekali, jadi bawa mobilnya itu santai. Dan memang hari-hari biasa aja jalan ini tuh padat sekali. Dan yang kedua dari Grand City Balikpapan melewati Jalan Soekarno-Hatta ke flyover Karyangau sejauh 6 km. Jalan ini hanya 2 lajur dan segala jenis kendaraan tumplek-blek di jalan ini. Saya prediksi sih jalan ini bakalan menjadi titik kemacetan ya jika secara bersamaan tamu undangan menuju ke IKN. Jika tamu undangan menginap di Samarinda, sepertinya cenderung tidak terkena macet ya guys, karena dari Samarinda langsung pintu tol Palaran, yang jalannya sudah lebar-lebar, tapi ya agak jauh. Tinggal di daerah Samboja ke Sepaku aja, yang mungkin terdapat titik kemacetan, yang saya sudah prediksi karena banyak proyek perbaikan jalan Pak Bas di daerah sini. Oke, jadi guys, upacara 17 Agustus tahun 2024 ini saya pastikan akan banyak drama yang akan terjadi. Mungkin banyak tamu undangan yang kejebak macet, belum lagi kalau nanti turun hujan pasti banyak tamu yang belepotan ya. Tapi guys, menurut saya sih ini wajar ya, karena memang pertama kali jadi pasti banyak kekurangan sana-sini. Jadi buat tamu undangan harus siap-siap mental dan ekspektasinya diturunkan, karena IKN memang sedang tahap pembangunan. Di kondisi IKN yang sekarang ini dan Presiden Jokowi berani memindahkan upacara di IKN dengan infrastruktur masih dalam tahap pembangunan, menurut saya sudah kebijakan yang sangat berani ya. Perlu kita apresiasi. Masalahnya itu tinggal di tamu undangannya mengerti apa enggak dengan kondisi di lapangan. Kalau tamu undangan mengerti dengan kondisi di lapangan, saya pastikan tamu undangan akan happy ya pada upacara kemerdekaan di IKN nanti. Tapi jika tamu undangan ngebayangin fasilitasnya sudah 100% seperti di Jakarta, ya mohon maaf, Anda salah alamat. Oke, kita bahas apa lagi ya masalah IKN, tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.